Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita Gen Z Plus. Kali ini Mimin akan membahas buku The Millionaire Next Door karya Thomas Stanley. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya mudah banget. Kalian cukup subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget loh sobat, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar dari channel ini. Apa yang Anda bayangkan ketika Anda membayangkan gaya hidup orang kaya dan terkenal? Banyak dari kita mungkin berpikiran bahwa mereka adalah orang-orang banyak menghabiskan uang untuk membeli barang-barang branded dan menghamburkan uang untuk hal yang sembrono. Namun, fakta membuktikan mayoritas orang kaya Amerika tidak menjalani kehidupan mewah Hollywood, memakai nuansa desainer, dan memiliki garasi yang penuh dengan mobil mewah. Namun sebaliknya, tipikal jutawan Amerika menikmati kehidupan yang cukup sederhana di pinggiran kota kelas menengah. Buku ini menawarkan nasihat penting tentang pentingnya membesarkan generasi muda yang cerdas secara finansial. Nah sobat, Gen Z Plus sudah merangkum menjadi 4 hal penting yang diambil dari buku ini. Yang pertama, hidup sederhana, menabung secara teratur, dan bijak berinvestasi. Ahli matematika lulusan Harvard, John Robin mengatakan bahwa sekitar setengah dari jutawan di Amerika tidak tinggal di lingkungan kelas atas. Namun sebaliknya, mereka tinggal di rumah sederhana dan lingkungan kelas menengah. Dari studi yang dilakukan, para jutawan ini dilaporkan sangat senang dengan gaya hidup mereka. 90% jutawan yang tinggal di rumah dengan harga kurang dari 300.000 US dollar sangat puas dengan kehidupannya. Misalnya salah satu subjek penelitian pada buku ini, seorang insinyur yang berkualifikasi mengatakan kepada penulis bahwa dia sangat hemat. Setelah kuliah, dia dan suaminya sama-sama mendapatkan pekerjaan yang baik, tetapi memutuskan untuk hidup dengan satu penghasilan dan menabung yang lain. Setiap kali mereka menerima kenaikan gaji, mereka menabung lebih banyak. Dia dan suaminya telah tinggal di rumah sederhana seluas 1.900 kaki persegi selama 20 tahun. Dia juga menanamkan nilai-nilai hemat kepada anak-anaknya. Di buku ini dijelaskan bahwa hampir kebanyakan 80-85% jutawan adalah mempunyai usaha sendiri. Buku ini mengajak kita untuk menuai gagasan untuk mengakumulasi kekayaan karena hal itu sangat penting. Buku ini juga mengajak kita semua untuk mulai berinvestasi di saham dan properti selain dari usaha sendiri. Rata-rata jutawan di Amerika mandiri dan menghargai kebebasan finansial. Hampir dari mereka sadar anggaran, paham investasi, dan tentunya mandiri. Mereka selalu memandang positif terhadap akumulasi kekayaan. Maka tak heran banyak dari mereka benar-benar bersemangat dan menikmati perjalanan menuju membangun kekayaan. Di buku ini juga mengajak kita untuk hidup sederhana dan menabung secara rutin. Yang kedua, hemat. Jangan habiskan. Orang yang terlihat kaya belum tentu memiliki jenis kekayaan yang kita harapkan. Tipe orang seperti ini, tipe orang topi besar tidak punya ternak. Lebih menghargai gaya daripada substansi. Miliarder tetangga Anda yang khas lebih suka menabung daripada membelanjakan. Nasihat dari semua studi kasus menekankan kemandirian finansial daripada kekayaan yang mencolok. Daripada membeli untuk konsumsi yang mencolok, idenya adalah untuk berjuang menuju kebebasan finansial. Pendekatan ini berarti bahwa jika ada krisis yang tidak terduga, atau jika kita menghadapi pengangguran, kita akan mengumpulkan cukup uang untuk mendukung gaya hidup kita saat di masa mendatang. Ada 2 tipe orang di dunia ini, mereka yang membelanjakan uangnya dan mereka yang dengan sengaja menabung dan membangun kekayaan. Jenis pertama adalah pengumpul kekayaan yang luar biasa atau jutawan tetangga. Tipe kedua adalah underakumulator kekayaan. Untuk menjadi akumulator yang luar biasa, kita perlu membangun kekayaan secara efisien, menggunakan waktu kita dengan benar, menganggarkan, hidup sederhana, dan berinvestasi dengan hati-hati.
Bagaimana perasaan Anda saat ini tentang situasi kartu kredit atau debit Anda? Banyak dari kita berada di bawah akumulator karena kita bertahan hidup dari gaji ke gaji. Banyak dari kita mungkin pemboros yang mengabaikan anggaran dan investasi yang bijaksana. Banyak dari kita juga menjadi korban pembelian impulsif yang menghancurkan kekayaan. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang pasar dan memilih profesi yang tepat. Tahukah Anda bahwa 80% dari jutawan mandiri adalah wira swasta? Juga Anda mungkin menganggap sebagian besar bisnis kecil mereka cukup membosankan. Bisnis mereka sering menyediakan barang dan jasa penting, jadi mereka tidak perlu rentan terhadap kemerosotan ekonomi. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda harus menjadi tipe wirausaha untuk mengumpulkan kekayaan. Persamaan umum di antara banyak wawancara dengan jutawan mandiri adalah memilih profesi, di mana keterampilan dan layanan mereka dibutuhkan. Yang terakhir, ajak anak berhemat. Orang tua yang berkecukupan tidak boleh memberikan anak hadiah-hadiah dalam bentuk uang tunai. Sementara uang memang membantu anak-anak mereka sendiri. Namun, hadiah-hadiah ini cenderung berlangsung sesaat. Anak-anak yang sering menerima subsidi cenderung under akumulator. Dengan kata lain, semakin banyak yang menerima sesuatu, semakin sedikit yang ingin mereka kumpulkan. Maka tak heran, kerap kita temui banyak dari anak orang kaya menghabiskan uang untuk membelanjakan barang yang terkadang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Anak-anak sukses dari keluarga kaya cenderung tidak mendapatkan hadiah uang tunai dari orang tua mereka. Orang tua mereka juga telah menanamkan nilai-nilai berhemat, disiplin, dan mandiri. Idenya adalah untuk mengajari anak-anak cara berinvestasi dengan baik dan membelanjakan dengan bijak. Well, Sobat Gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar buku The Millionaire Next Door karya Thomas Stanley. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.